Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Zona Kicau. Nah, masih bersama saya Lutfi Zona Kicau ya teman-teman. Oke, apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semuanya selalu saja dalam keadaan sehat, selalu saja dimudahkan dalam setiap urusannya. Amin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang burung yang agak kelebihan birahi ketika di atas gantangan dan mengalami kendala turun ke dasar sangkar ya. Nah, seperti yang terjadi pada burung satu ini ya. Nah, burung ini mainnya sebenarnya sudah enak di awal ya teman-teman. Mainnya enak, keluar-keluar materi. Tahu-tahu dia turun ke dasar sangkar, naik, terus keluarkan materi lagi, obral materi lagi, turun lagi, naik lagi. Nah, hingga akhirnya di akhir-akhir penjurian burungnya itu ada namparnya, ada buka paruhnya. Nah, apa indikasinya? Nah, kemungkinan burung seperti ini agak ketinggian birahinya ya teman-teman ya. Jadi kalau dilihat dari sangkarnya di bawah itu nggak ada jebakannya. Kemungkinan burung ini nggak gampang turun ya ketika main ya. Jadi sang pemilik itu nggak memberi jebakan. Nah, beda lagi dengan burung-burung yang memang gampang turun ya. Itu biasanya sangkarnya itu pasti ada jebakannya. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, jika teman-teman memiliki kasus seperti burung ini, burungnya main enak tiba-tiba turun, nggak tahu-taunya turun, tiba-tiba turun, terus bongkar-bongkar materi lagi, main enak lagi, terus disertai dengan paruhnya mangap. Nah, itu teman-teman coba pakai cara ini ya. Coba agak sedikit turunkan EF-nya, nggak usah banyak-banyak, turunkan sedikit aja untuk hariannya ya. Atau kalau teman-teman itu pakai setutan, coba jangan dikasih setutan dulu untuk minggu depannya ya. Karena gini, bisa terjadi burung itu naik birahi ketika dia ketinggian settingan EF harian, bisa juga karena ketinggian waktu setut hamin lomba ya. Nah, terus turunkan aja 1 ekor jangkrik atau 2 ekor jangkrik ya untuk set hariannya. Jadi seumpama yang tadinya 77 turunkan ke 66 dulu. Yang tadinya 66 turunkan ke 55. Nah, untuk mandi jemurnya gimana sih Om? Mandi jemurnya itu tetap saja ya teman-teman, nggak usah dirubah. Kita rubah hanya penurunan porsi EF saja ya teman-teman. Jadi jangan terlalu langsung ekstrim yang rubahnya. Maksudnya ekstrim itu gini, ganti set JK-nya, ganti set mandinya, ganti set jemurnya, jangan langsung dirubah semuanya. Rubah dari set JK-nya dulu. Dan yang paling penting lagi teman-teman ya, biasanya kadang burung yang main enak tiba-tiba turun terus naik lagi, main enak lagi, terus kalau di akhir-akhir ada namparnya seperti burung ini ya, itu bisa diindikasikan burung itu juga agak kurang tenaganya juga ya. Nah, paruhnya mangap. Nah, itu bisa diindikasikan dia ya memang agak over ya, birahinya agak over, terus gara-gara EF-nya agak tinggi, makanya suhu tubuhnya naik, terus dia buka paruh. Nah, perlu diperhatikan juga ya teman-teman, waktu istirahatnya. Nah, ini paling penting ya. Karena burung sudah main enak seperti ini, di akhir-akhir dia hilang tenaga, akhirnya dia ada nakalnya, birahinya naik.
Nah, kita harus beri jeda untuk menggantang berikutnya, itu jedanya agak lama teman-teman ya. Kalau jedanya cuma mepet-mepet lagi, itu percuma diturunkan. Kadang dia masih mau turun-turun juga. Kalau nggak gitu, di akhir-akhir nanti dia juga ada jedanya lagi. Dia ngetem lagi. Nah, perlunya istirahat itu lebih dari 2 minggu ya. Untuk kasus burung seperti ini, paling tidak istirahat 3 minggu. Penurunan EF cuma sedikit saja, rawatan lainnya tetap. Nah, fungsinya apa kita istirahatkan selama 2 minggu lebih? Agar burung itu bisa istirahat, bisa mengumpulkan tenaganya lagi, powernya bisa besar lagi. Nah, kalau sudah ada tenaga, dia itu mainnya nanti nggak akan turun lagi teman-teman ya. Turun itu bisa diindikasikan karena dia birahinya agak tinggi, kurang tenaganya, dia akhirnya turun, naik lagi, dia keluarkan materi lagi. Sampai akhirnya di menit-menit akhir penilaian, dia habis tenaga, akhirnya dia nggak bunyi, cuma nampar, diem, nampar lagi gitu. Nah, itu kita istirahatkan 3 minggu dengan harapan untuk sebagai kita bentuk tenaganya ya. Nah, ada lagi kasus burung itu yang turun ke dasar sangkar itu jadi kebiasaan gitu ya teman-teman. Itu ada kasus burung yang seperti itu. Biasanya burung-burung yang seperti itu harus diberi jebakan ya bawahnya agar burungnya takut terus nggak mau turun lagi. Nah, burung yang seperti itu akan sangat sulit ya, kalau nggak diberi jebakan gampang turun ya. Beda kasus dengan burung yang seperti ini. Nah, burung seperti ini biasanya cuma kadang semua burung itu kadang bisa mengalami seperti ini ya. Maksudnya walaupun burung nggak pernah turun, tetapi suatu saat dalam kondisi-kondisi tertentu, ketika birahinya agak tinggi, tenaganya kurang, dia pun akan bisa turun ke dasar sangkar. Kadang seperti itu. Tetapi penanganannya nggak seribet burung yang gampang turun ke dasar sangkar gitu ya. Jadi mungkin cuma diturunkan porsi EF-nya dan dikasih pengistirahatan yang agak lama. Itu untuk sementara ya teman-teman. Nanti kalau sudah kelihatan enak, nggak turun-turun lagi, settingan bisa dikembalikan ke awalnya lagi. Nah, kok gitu sih Om? Kok diturunkan terus balik lagi? Nah, terkadang permasalahannya itu gini, dengan settingan yang sama, yang awalnya burung nggak turun terus tiba-tiba turun, itu biasanya dikarenakan burungnya sering dimainkan, sangat sering dimainkan, akhirnya dia mulai naik birahi ya, naik birahi, terus dia agak kurang tenaganya, kecapean. Nah, dengan istirahat yang lama ya, paling tidak 3 minggu atau 1 bulan, itu nanti akan menstabilkan birahinya, terus mengembalikan kondisinya yang kurang fit. Terus setelah burungnya main enak lagi, bisa dikembalikan ke settingan awal karena semuanya sudah stabil gitu ya teman-teman. Mungkin cukup sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.